Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dede Darisman selaku dosen mata kuliah usul fikih dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang istishab. Nah, saya akan menjelaskan dua sub. Yang pertama, pengertian istishab itu sendiri. Yang kedua, pembagian istishab. Langsung saja ke pengertiannya. Istishab merupakan istishab menurut bahasa ialah pengakuan kebersamaan, sedangkan menurut istilah adalah menetapkan suatu hukum yang ada pada waktu yang lalu sebelum datang hukum atau dalil yang merubahnya. Dengan kata lain, istishab adalah menjadikan suatu hukum, satu peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada sumber hukum yang mengubah ketentuannya. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, istishab adalah mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang sudah ada atau menegaskan suatu hukum yang memang tidak ada sampai terdapat dalil yang mengubah keadaan tersebut. Maksudnya adalah suatu hukum yang baik dalam bentuk positif maupun negatif tetap berlaku sebelum ada dalil yang merubahnya. Nah, untuk yang kedua yaitu pembagian istishab. Nah, pembagiannya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu istishab hukum al-ibahah al-isliyah. Istishab hukum al-ibahah al-isliyah ini maksudnya menetapkan hukum suatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik kita semua, milik umat manusia, dan semua berhak memanfaatkannya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut milik seseorang. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-ayah. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Nah, dalilnya seperti itu. Untuk yang kedua yaitu istishab menurut akal dan syara, hukumnya tetap dan berlangsung terus. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ahli usul fikih Hanbali menyebutkan dengan was al-sabit li al-hukum hatta yutsbita khilafahu, sifat yang melekat pada suatu hukum sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan hukum itu. Misalnya, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab membatalkannya. Apabila seorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau telah batal, maka berdasarkan istishab wudhunya tersebut dianggap masih ada, karena keraguan yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan seseorang bahwa ia masih dalam keadaan berwudu. Nah, untuk yang ketiga yaitu hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Maksudnya adalah umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya hukum syara, seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum tersebut. Nah, misalnya si A penggugat, nah si B yang digugat. Nah, si A menggugat bahwa si B itu mempunyai hutang berupa uang.
maka si penggugat itu yang menuduh bahwa si B itu mempunyai hutang itu diwajibkan harus mempunyai alat bukti bahwa dia itu berhutang. Nah, apabila yang penggugat A itu tidak sanggup menentukan bukti-buktinya, maka yang tergugat, yang tadi si B itu bebas dari hukuman dari yang di si penggugat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu apabila si penggugat yang mempunyai yang dituduhnya si penggugat menuduh si yang mempunyai hutang tersebut tidak mempunyai bukti, maka yang digugat itu bebas dari hukuman, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma ini diperselisihkan. Misalnya, para ulama fikih menetapkan berdasarkan ijma bahwa tak kala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat. Apabila dalam keadaan sholat ia melihat ada air, apakah sholatnya harus dibatalkan, kemudian ia berwudu atau sholatnya diteruskan. Nah, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan sholatnya karena adanya ijma yang menyatakan bahwa sholat itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Mereka menganggap hukum ijma tetap berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan sholatnya untuk kemudian berwudu dan mengulang kembali sholatnya. Akan tetapi, ulama Hanifiyah mengatakan orang yang melakukan sholat dengan tayamum dan ketika sholat melihat air, ia harus membatalkan sholatnya untuk kemudian berwudu mengulang sholatnya itu. Mereka tidak menerima ijma tentang sahnya sholat orang yang bertayamum sebelum melihat air, karena ijma menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya bagi orang lain ketiadaan air, bukanlah dalam keadaan tersedianya air. Seperti itu hukum ijma yang diperselisihkan ketika mau sholat tidak ada air dan bertayamum, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya tentang istishab. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.